Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup akuntansi. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari tentang perusahaan dagang, di mana sebelumnya kita sudah membahas di perusahaan jasa. Lalu apa saja yang akan kita pelajari di perusahaan dagang kali ini? Nah, yang pertama tentunya kita akan mempelajari tentang karakteristik dari perusahaan dagang. Lalu ada akun yang ada di perusahaan dagang, lalu ada syarat pembayaran, syarat penyerahan barang, pencatatan dan metodenya, dan tentunya kita akan mempelajari tentang siklus akuntansi yang ada di perusahaan dagang. Nah, lalu apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang sendiri merupakan perusahaan yang menjual barang, di mana dalam perusahaan dagang ini terdapat produk fisik, namun tidak terdapat aktivitas produksi. Nah, mereka hanya menjual barang saja. Nah, untuk karakteristiknya seperti tadi ya definisinya, maka perusahaan dagang itu memiliki produk dalam bentuk fisik. Lalu pendapatan yang didapatkan perusahaan dagang ini berasal dari penjualan barangnya. Nah, untuk perusahaan dagang ini karena menjual barang, maka terdapat harga pokok penjualan dan ada juga nilai persediaan. Dan metode yang digunakan untuk menghitungnya itu nanti akan kita bahas. Selanjutnya kita akan membahas akun transaksi apa saja yang ada di perusahaan dagang. Nah, yang pertama ada akun pembelian. Akun ini digunakan untuk mencatat setiap pembelian yang dilakukan oleh perusahaan, baik secara tunai maupun kredit. Nah, yang kedua ada akun penjualan. Ini merupakan akun yang digunakan oleh perusahaan ketika perusahaan menjual barang, baik itu secara kredit maupun secara tunai. Lalu ada akun persediaan barang dagang. Nah, ini digunakan untuk mencatat jumlah persediaan barang dagang yang dijual. Lalu ada akun retur pembelian atau penjualan. Nah, digunakan untuk mencatat transaksi tentang pengembalian barang yang dijual atau dibeli. Nah, selanjutnya ada akun potongan penjualan atau pembelian, dan ini digunakan untuk mencatat diskon yang didapatkan atau diskon yang diberikan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya ada akun biaya pengiriman. Nah, akun ini digunakan untuk mencatat biaya pengiriman suatu barang atau produk yang ditanggung oleh perusahaan. Lalu ada akun HPP atau harga pokok penjualan. Ini digunakan untuk mencatat HPP yang berasal dari biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ketika membeli barang dagangan. Nah, syarat pembayaran itu ada pembayaran di muka. Pembayaran di muka ini contohnya ketika kita membeli barang, kita membayarkan terlebih dahulu sejumlah uang. Nah, itu disebut dengan pembayaran di muka. Selanjutnya ada cash on delivery atau COD. Nah, ini dilakukan pembeli ketika barang tersebut dikirimkan atau barang tersebut telah diterima, baru pembeli ini membayarkan uang. Selanjutnya ada pembelian tunai, di mana pembayaran dilakukan langsung dan penerimaan juga diterima langsung ya pada hari itu. Lalu ada syarat pembayaran 2/10 N/30. Nah, N/30 di sini menggambarkan jatuh temponya, yaitu 30 hari setelah faktur. Nah, sedangkan 2/10 di sini jika pembayaran ini dilakukan dalam jangka waktu 10 hari, maka akan mendapatkan diskon 2%. Nah, selanjutnya ada syarat pembayaran end of month atau akhir bulan. Nah, pembayaran ini harus dilakukan paling lambat pada akhir bulan. Nah, misalkan kita membeli barang pada tanggal 15, maka syarat pembayarannya kalau
end of month, maka kita harus melunasi paling lambat di akhir bulan tersebut. Selanjutnya ada syarat penyerahan. Nah, ini dibagi menjadi dua, ada FOB shipping point dan juga FOB destination point. Nah, untuk FOB shipping point sendiri merupakan sistem pengiriman di mana biaya dan resiko itu akan menjadi tanggung jawab pembeli dan perusahaan tersebut tidak menanggung resiko. Selanjutnya ada FOB destination point, di mana sistem pengiriman ini untuk biaya dan resiko itu akan menjadi tanggung jawab penjual, di mana biayanya itu akan ditanggung oleh pihak penjual. Selanjutnya ada sistem pencatatan dan metode perhitungan. Nah, dalam perusahaan dagang ini ada persediaan, maka kita bisa menggunakan pencatatan dengan sistem perpetual atau periodik. Nah, apa itu sistem perpetual? Nah, sistem perpetual sendiri merupakan metode pencatatan ini yang dilakukan sesuai dengan waktu terjadinya transaksi. Nah, kelebihan dari sistem perpetual sendiri yaitu jika kita membutuhkan data tentang nilai persediaan, sewaktu-waktu kita bisa langsung mengetahui jumlahnya. Nah, sedangkan sistem periodik sendiri merupakan metode pencatatan yang dilakukan pada akhir periode. Nah, selanjutnya metode apa saja yang bisa digunakan dalam pencatatan persediaan akhir. Nah, ini ada 3, ada metode FIFO, LIFO, dan average. Nah, apa itu metode FIFO? FIFO itu merupakan metode pencatatan persediaan dengan mengeluarkan terlebih dahulu barang yang lebih awal masuk ke gudang. Nah, FIFO ini dikenal dengan first in first out. Jadi yang masuk terlebih dahulu atau masuk lebih awal ke gudang itu dikeluarkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada metode LIFO atau last in first out, di mana barang yang lebih akhir masuk ke gudang itu dikeluarkan lebih awal. Nah, selanjutnya ada metode average, di mana metode ini merupakan metode pencatatan dengan menghitung nilai rata-rata persediaan. Yaitu ada siklus akuntansi di perusahaan dagang. Umumnya sama ya, dimulai dari transaksi, lalu jurnal, lalu buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, lalu laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, lalu ada jurnal pembalik. Nah, ini yang membedakan dengan perusahaan jasa, yaitu akun-akun yang digunakan di perusahaan dagang ini beda dengan akun yang digunakan di perusahaan jasa. Di perusahaan dagang ini terdapat jurnalnya bisa dikelompokkan lagi ke dalam jurnal khusus. Nah, apa itu jurnal khusus? Jurnal khusus itu merupakan jurnal yang digunakan sebagai tempat pencatatan transaksi berdasarkan kelompok transaksi yang sejenis. Nah, biasanya perusahaan besar ini menggunakan jurnal khusus untuk mengkelompokkan jenis transaksi yang terjadi. Nah, jurnal khusus ini terkelompokkan menjadi jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan, dan juga jurnal pengeluaran kas. Sekian penjelasan saya mengenai ruang lingkup akuntansi di perusahaan dagang. Nah, untuk video tentang perusahaan jasa atau manufaktur bisa kalian akses secara terpisah.